banyak katakan ini dibilangnya santet katanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Spin. Oke, Spin Gogo Rigog Team. Tahu ya personalnya Gogo Rigog Team. Kang udah tau lah pokoknya teman-teman sahabat Gogo ya, bukan teman-teman sahabat Gogo tapi sahabat Gogo. Acara sekarang biasa nih, acara headset scary. Kalau emang lu masih berani dengerin cerita dari Gogo Rigog Team tentang headset scary, lu tetap pakai headset. Pakai headset karena suasananya lebih dapat di acara headset scary. Ini gue dapet cerita biasa dari kiriman nih. Kemarin Kang Del yang ngasih tahu gue nih ada kiriman dari Kang Yoga di Bogor. Dia nggak mau ituin daerah Bogor yang mana, dari Bogor. Kang Yoga menceritakan pengalaman adiknya nih, namanya Ayu ya, Kang Yoga Ayu. Jadi adiknya tuh katanya sampai sakit, dia sakit nggak ngerti ya, sakit medis atau non medis yang nggak ngerti. Kita nanti dengerin aja cerita inilah, gue bacain ya buat teman-teman. Awal ceritanya gini. Jadi posisi adanya itu masih sekolah SMP. Nah kebetulan Kang Yoganya santri gitu, santri, dia di santri, adanya SMP. Ayu ini ternyata cewek paling cantik ya, kalau dibilang cantik, karena di desanya, maksud gua bukan sekolahan banyak cantik tuh, cuman di desanya ini dia termasuk perempuan paling cantik lah, kalau dibilang kalau kita mah kembang desa ya, saking cantiknya dia. Tahu teman-teman yang satu umur sama dia tuh kayak ngerasa iri dengan kecantikannya Ayu ini. Itu cerita dari Kang Yoga ya, dia cerita tentang adiknya. Jadi nggak tahu kenapa banyak sekali gitu ya, banyak di antara teman-teman laki-laki yang di situ banyak suka sama dia gitu. Nah itulah jadi makanya jadi mungkin dari bahan perbincangan dari perempuan, wanita-wanita di desa itu, karena kecantikannya banyak laki-laki di situ suka sama dia gitu. Kayaknya banyak yang ngomongin dia tuh, yang perempuannya itu, wanita-wanita yang di desanya itu ngomongin, mungkin iri atau gimana karena banyak cowok yang sukanya sama dia gitu, entah kenapa gitu. Nah jadi cerita tadi biasa beberapa senggang waktu kedepannya ini adanya ini jadi sakit dengan tiba-tiba ini cerita memang udah berangsur lama ya, banyak teman-teman yang suka, laki-laki yang suka, nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba si adanya ini sakit, si Ayu ini sakit. Pas tahu cerita dari Kang Yoga ini, dia tiba-tiba tuh sakit, adanya si Ayu ini sakit dengan secara nggak jelas ya sakitnya ya. Intinya dalam arti nggak jelas tuh pernah dibawa ke tempat ya, ke rumah sakit, tapi rumah sakit mengatakan dia normal, tapi posisi sakit Ayu ini. Nah ketika adanya sakit ini, dia sering dibawa sama keluarganya tuh ke rumah sakit lah gitu, sampai beberapa rumah sakit pun nggak mampu ya, nggak sanggup untuk apa sih penyakitnya ini. Sedangkan dia tuh dari pendeteksian medis di rumah sakit itu dia normal, sedangkan posisinya lemah, adanya ini lemah
sampai dibawa pulang lah, bawa ke rumah sakit sana, bawa pulang lah, baru jadi sampai mungkin udah mentok ya, bawa ke rumah sakit medis. Dia dibawa ke orang pinter, bahasa kita orang pinter itu paranormal ya. Nah paranormal mengatakan memang bener ini bukan medis tapi non medis, yaitu yang berhubungan dengan goib. Nah di situ tuh kejanggalan yang dirasakan sama orang tuanya Ayu ini, bahwa anaknya sakit non medis, karena memang medis itu nggak terdeteksi di rumah sakit manapun itu, sampai yang luar biaya banyak kesana kesini lah ke rumah sakit. Akhirnya nihil gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada hasil yang positif atau gimana, tetap masih sakit adanya tuh dengan posisi fisik yang lemah. Datanglah karena emang udah tahu mentok gimana, datang ke paranormal yang dianjurin sama saudaranya, sama tetangganya, dianjurin untuk paranormal atau orang bisa. Sama halnya kesana sini sana sini, gak bisa ada yang ngobatin gitu penyakitnya. Memang bener ini penyakit non medis, mengatakan. Banyak katakan ini dibilangnya santet katanya. Kalau santetnya gitu. Jadi waktu terus berjalan sampai orang tuanya itu menanyakan ke orang-orang pintar, orang-orang ya dibilang paranormal, apa sih santet apa ini, terus kesalahan anaknya itu apa gitu, apa yang dikatakan sama anaknya itu kadang suka ngelantur atau gini gitu nggak ngerti lah ya. Akhirnya ketika sakit kebiasaan adiknya ini dalam keberbaringannya dia di tempat tidur tuh sering melihat satu makhluk di atas plafon ya, kalau bahasanya plafon ya, kalau sekarang tuh plafon, cuman plafon dulu itu kan bambu, terbuat dari bambu, nggak kayak sekarang pakai eternit segala macam. Jadi bambu pakai, kalau bahasa ini bilik bambu, cuman nggak ada, hanya bambu aja gitu. Nah ketika posisi berbaring dia ke atas tuh sering ngelihat yang namanya copong, tahu ya copong ya, alias pocong lah gitu ya. Jadi dia selalu ngelihat pocong itu hampir tiap hari. Kayak ngelindu kayak ngigo gitu. Dia selalu ngelihat sesuatu makhluk putih di atas. Ya dibilang tadi yang katanya pocong itu. Jadi posisi apapun gerak, apapun yang aktivitas si makhluk itu tuh, si Ayu ini selalu mengikuti apa yang aktivitas makhluk itu, kayak semacam goyang-goyang gitu. Orang tuanya sering lihat bahwa Ayu ini sering kali itu goyang-goyang, ditanya suka nunjuk ke atas gitu, entah kenapa. Padahal itu kebetulan memang kayak semacam kontak ya dari makhluk itu ke si Ayu ini. Makhluk itu goyang, dia pun ikut goyang. Nah satu hal yang paling ya dibilang lucu ya, orang sakit nggak lucu sebetulnya, yang aneh tiba-tiba kadang-kadang si Ayu ini suka menjulurkan lidah. Ya intinya nggak kenapa, ditanya selalu sama orang tuanya kenapa selalu menjulurkan lidah, karena dia suka menunjuk ke atas sampai bilang itu. Yang di sana pun sama katanya, suka menjulurkan lidah, ini ikut-ikutan gitu. Nah, jadi disuruh katanya sama yang di atas itu, di atas dalam arti yang makhluk di atas plafon tadi gitu. Sampai capek nggak tahu orang tuanya ini obat sana sini obat sana, akhirnya datanglah gitu, sering datang. Nah seringnya paranormal datang ke rumahnya untuk mengobati dia, banyak yang mengatakan bahwa dia tuh kena santet yang saya bilang tadi itu katanya. Nah santet ini banyak yang mengatakan namanya santet apa ini, santet 7, waduh serem amat ya, 7 pocong. Oke, santet 7 pocong, pernah dengar nggak? Gue sih belum pernah dengar. Wah nggak lucu sebetulnya, aneh gue ngedengarnya. Santet 7 pocong, yang namanya santet biasanya udah santet aja gitu ya, santet 7 pocong pantesan gitu. Ini katanya sih berbentuknya si makhluk itu putih yang dia katakan. Nah ini udah sampai sempat selang waktu bukan kehabisan biaya, karena udah banyak biaya keluar dari pengobatannya Ayu tadi. Ayu sudah ke dokter lah, apalagi ke dokter udah nggak ada hasil, sampai ke paranormal atau orang bisa pun sama. Cuman yang orang-orang bisa ini mengatakan bahwa memang dia itu terkena santet yang dibilang tadi 7 pocong.
serem ya kadang 7 pocong. Sampai halnya yang paling sangat janggal. Ini gua baru baca nih 7 pocong nih katanya. Hal yang terjadi ini sorry ya sangat-sangat bukan seronok sebetulnya ya. Ini aib atau bukan nggak tahu. Jadi dari fisiknya itu terjadi sesuatu yang janggal di posisi belakang tubuhnya. Nih, jadi di pundaknya ini sesuatu hal terjadi apa? Jadi di punggungnya itu kayak ada lubang yang ibaratnya di belakang kayak bolong tau kan bolong. Itu entah kenapa gitu ya, entah hal dari apa gitu. Jadi fisiknya si Ayu ini di belakang punggungnya itu persis ada bolongan gitu. Ada bolongan. Duh bah, kedengar jadi ini merinding guys. Ada bolongan gitu ya, bolong. Soalnya gue suka fobia kalau ngomongin kayak gitu tuh serem. Bolong. Nggak tahu halnya itu terjadi apa. Dicek sama medis atau apapun, ini bukan medis katanya gitu. Ini hal aneh, hal janggal bagi gue pun janggal. Apalagi yang lebih janggal yang dengerin itu katanya sate 7 pocong. Coba lu baru denger apa udah sering denger? Terserah lu deh, lu komen aja di sini di acara Headset Scary ini tentang 7 pocong. Nah, gak dengar kabar akhirnya si orang tuanya ini karena udah dibilang pasrah juga nggak tahu ya, karena kan banyak biaya keluar. Dia kabarin lah ke anaknya tuh, ke kakaknya Ayu ini yang namanya Yoga nih yang punya cerita ini. Yoga. Nah, Yoga mendengar kabar dari orang tuanya, sangat kasihan sekali sama adenya nih, sampai orang tuanya datang ke pesantrennya dia cerita begini begitu. Akhirnya ya udah, akhirnya Yoga pamit pulang dari pesantrenan ini, pamit pulang ke rumahnya, ingin ngebantu gitu cara mengobati adiknya seperti apa semampunya dia. Akhirnya ketika dia ketemu sama adiknya, dia sangat nggak nyangka lah, ibaratnya sangat terpukul gitu ngeliat adiknya sampai seperti itu, sampai badannya kurus kering badannya gitu, sampai habis badannya, kaki dari semuanya kurus. Dan satu hal yang sampai paling dia kaget nih, Yoga kaget, dia ditunjukin sama ibunya, ditunjukin bahwa di belakang punggungnya itu ada lubang. Itu yang sampai bikin miris, nangis gitu ya, si Yoga ini nangis lah gitu. Nggak kuat ngeliat adik yang seperti itu, yang biasanya kan dulunya kan ceria segala macam apa gitu adiknya. Sampai sekarang lihat dia ketemu adiknya selama waktu di santrenan sampai ketemu di rumahnya, ngeliat adik yang seperti ini udah miris, dia nggak kuat ngeliatnya sampai dia. Gimana caranya? Akhirnya ya selang berapa hari besoknya dia sering nemenin adiknya di kamarnya gitu. Nah, suatu hari dia tuh ada ibaratnya dia pengen mencoba semampunya dengan baca-baca yang diberikan gurunya sama dia, baca-baca atau apa gitu, baca-baca semampunya dia. Tapi yang satu hal yang dia bingung ketika setiap kali Yoga ini membacakan doa atau amalan apa atau bacaan apa yang berhubungan dengan apa yang diajarkan sama gurunya tuh, sering kali adanya itu hiperaktif tangannya itu. Apalagi yang paling mirisnya itu adanya sering mencekik tangannya itu, mencekik lehernya ini. Akhirnya dengan sering baca-baca gitu, sangat karena kasihan sama adiknya ini, Yoga ini berhenti lah membaca doa. Ketika berhenti membaca doa, dia pun mencekiknya berhenti. Ini satu hal keanehan yang jangan, yang sangat disayangkan dan sangat miris buat kakaknya ngeliat adiknya kok seperti ini, ada apa gitu. Karena kan kakaknya nggak tahu ceritanya sampai begini kenapa. Dan orang tuanya pun ditanya sama Yoga sendiri pun nggak tahu halnya, tiba-tiba ini anaknya ini atau adiknya anaknya sih ini tuh begini. Jadi ngerasa adiknya udah sangat miris. Sampai tiba-tiba dia akhirnya bertekad untuk sementara istirahat dulu dari pesantren untuk pengen berusaha mengobati adiknya dengan cara, karena kan biayanya udah banyak keluar dari orang tuanya. Dia pengen bantu orang tuanya untuk ngobatin adiknya dengan cara mencari biaya buat pengobatan selanjutnya gitu. Sampai akhirnya dia beristirahat dari pesantren, dia cari kerja. Sampai dapat kerja, mungkin yang kebetulan kerja itu ikut dengan bapaknya di satu tempat tuh.
satu tempat, satu ya proyek, kerja proyek ya ibaratnya. Dia apapun yang penting dia bisa mendapat biaya untuk pengobatan adiknya, apapun kerjanya dia jalani gitu. Kebetulan bapaknya memang punya order proyek. Nah di proyek itu memang pengerjaan kabel gitu. Berjalan waktu, mulailah dia mulai bekerja tuh di satu bangunan atau satu order proyek yang diajak sama bapaknya itu. Dia pergi, biasanya kalau kerja karena tempatnya udah tahu sehari 2 hari gitu. Nah hari yang ketiganya mungkin ya bapaknya udah duluan berangkat, nah, akhirnya dia masing-masing lah berangkat. Nah yang anehnya ketika hari ketiga dia berangkat dari rumah mau kerja itu di tengah jalan kayak dicegat sesuatu, yaitu bukan sesuatu. Jadi kayak di depannya itu tuh di satu jalan, di depannya dia itu terlihat ada ular, ada 4 ular gitu. Jadi ada 4 ular. Jadi si 4 ular ini kayak sedang apa ya, dalam arti perkawinan ya gitu. 4 ular dua gitu perkawinan. Ketika dia ibaratnya apa namanya kayak apa sih namanya ya, kaget ngelihat posisi si ular 4 itu, tiba-tiba lewat lagi tuh ada satu ular, dia tuh ular kobra ya, semacam ular, bukan semacam ular, memang ular itu ular kobra jenisnya, maksudnya jenis ular kobra. Satu lewat depannya dia, ngeliat lagi dari pandangan sisi kanan kiri dia, ngelihat lagi ada lewat lagi, sampai ada lagi ngelewat lagi lewat pokoknya sampai dia ngelihat ular itu di sekeliling dia tuh, di depan 4, di sekeliling dia tuh ada 3 ular, berarti ada 7 itu ular tuh. Pokoknya semuanya kalau dilihat tuh ada ular tuh ada 7. Dia ngerasa aneh, kok tiba-tiba dia berangkat dari kerja ngelihat ular 7. Dia nggak berani, gimana mau ibaratnya mau musik lah, nggak mau, udah akhirnya dia jalan aja gitu. Ketika dia ngelihat ular sampai ada 7 itu, dia menghindar dia, intinya cari selamat lah gitu ya, takutnya yang dipatuk ular atau gimana. Ya udah akhirnya berangkat sampai ke tempat kerjaan lah, dia mulai kerja lagi seperti hari biasanya dia kerja. Belum berpikir dia sampai ke ular itu, enggak, pokoknya dia udah mulai kerja, fokus kerja. Nah ketika di pertengahan kerja, setelah istirahat kerja mungkin ya, melanjutkan lagi kerjaan setelah istirahat, dia posisi tempat kerja dia tuh bangunannya 2 tingkat. 2 tingkat ini kebetulan dia pas posisi tingkat kedua. Ketika dia pasang kabel, karena kerjanya dia kayak ngeliat ke bawah itu, ketika pasang kabel ngeliat ke bawah tuh di lantai 1 tuh kayak ada seseorang yang sedang kayak seperti minta-minta gitu ya, hanya pengemis lah gitu ya, minta-minta. Banyak orang lewat di situ ya, yang proyek-proyek orang kerja di situ, yang pekerja-pekerja itu, cuman kayaknya nggak dipedulikan gitu sama orang-orang itu, nggak dipedulikan. Saya ngerasa, katanya dia si Yoga ini merasa, saya ngerasa apa ya dibilangnya, kasihan lah gitu, iba sama orang itu, kok nggak dipeduliin, sedangkan itu orang butuh pertolongan, minta bantuan. Akhirnya udah saya tinggalkan kerjaannya, kata Yoga, turunlah dia. Nah ketika turun, Yoga ini mau memberikan sedekah kepada orang itu, tapi tiba-tiba orang itu menepis gitu. Nah dalam arti menepis bukan menepis, tapi menolak. Dia menolak, nggak tahu gimana ceritanya menolak. Jadi ya mungkin si orang itu dari kelihatan dari sosoknya itu udah umur tua lah ya, tua, posisi sosoknya itu tua. Dia menggunakan apa namanya kayak sorban kali ya, putih gitu, kayak tali, cuman kayak dibikin sorban gitu, pakai jubah putih gitu. Ya udah kalau dibilang mah kayak kakek lah gitu, sambil bawa tongkat soalnya gitu kan, bawa tongkat gitu. Tongkat itu ngelilit sampai si yang putihnya itu apa yang ibu gue bilang tali tadi kayak sorban tuh melilit di tongkatnya juga gitu. Dan dia mengucapkan begini, ketika dia menolak, dia mengucapkan begini, yang sabar ya. Dia bilang sama Yoga begitu, hanya bilang begitu, yang sabar ya. Ketika bilang sabar, dia langsung berangkat gitu aja, maksudnya ya langsung melangkahkan diri gitu. Bingung, jadi kenapa dia nggak mau dikasih, malah mengucapkan kata itu si orang itu. Ya udahlah, dari situ ibaratnya Yoga ini melanjutkan kerjanya.
Nah setelah mulai kerja setelah selang beberapa menit mungkin ya, atau setengah jam nggak tahu lah, kembali kerja, dia tiba-tiba ngerasa sesuatu aneh, hal yang janggal yang dia rasa gitu yoga ini. Tiba-tiba ketika kerja dia ngerasa tubuhnya tuh mulai nggak merasakan apa-apa, sebagian tuh dari bawah itu, mungkin dari bawah tuh sampai dada katanya, setengah badan itu dia nggak ngerasa apa-apa, kayak udah lumpuh mati rasa. Dia nggak sempat kerja apapun, udah mau naik tangga yang itu dia nggak bisa. Cuman ketika dia merasakan hal seperti itu yang dialami, dia nggak punya nggak ada rasa atau mati rasa setengah badan. Tiba-tiba santero atau suasana di situ tuh senyap, sunyi. Dia nggak ngerasa aneh, cuman keanehan yang terjadi sama dia tuh sunyi, senyap gitu. Ketika dia berusaha mau keluar, karena mati rasa dia nggak bisa jalan, akhirnya dia semacam kayak jalan memaksakan diri pengen keluar dari ruangan itu. Berusaha bisa memang, tapi tangan yang berjalan, kayak kalau ngesot kayak suster ngesot ya. Serem juga suster ngesot. Ya ngesot dia ngesot, bahasa gaul ngesot ya. Cuman ketika dia sampai luar ruangan atau bangunan itu, yang keanehan yang dia rasa, kok nggak ada kehidupan. Ngerti nggak lu nggak ada kehidupan? Dalam arti gini, nggak ngelihat orang satupun, nggak ngelihat makhluk apapun, makhluk dalam arti kayak kucing lah. Kadang itu kan situasi perumahan, masa sih nggak ada kucing, nggak ada orang sama sekali. Pekerja-pekerja yang ada di situ pun nggak ada sama sekali. Itu tapi suasananya senyap. Lu pernah dengar senyap? Sangat senyap, sunyi gitu. Hal seperti itu yang dia rasakan gitu. Nggak ada orang, nggak ada burung apapun gitu. Nggak ada seperti angin, hembusan apapun, nggak ada gitu. Dia memaksakan diri dengan keanehan, dia pengen pulang. Akhirnya dia pengen pulang karena situasi udah nggak janggal. Dia merasa janggal, dia merasa ada rasa takut. Akhirnya dia pulang dengan memaksakan diri. Dia kebetulan memang ini tempat kerja, proyek order kerjanya dia itu kebetulan dekat dengan rumahnya. Jadi kayak ini perumahan, ini penduduk gitu kan. Dia maksa. Cuman dalam perjalanan dia sampai memaksakan dirinya saat itu, gak ada makhluk hidup sama sekali, seperti orang, kucing, burung, makhluk apapun kayak ibaratnya yang hidup tuh gak ada. Sampai angin atau apapun gak ada gitu suara gitu. Lalu paham kan ya, kayak di film-film gitu, kalau senyap itu kayak di film-film bioskop tuh dia sampai ya bukan gitu, sampailah dia ke rumahnya. Yang anehnya di rumahnya pun gak ada yang namanya orang tua, gak ada yang namanya adeknya yang katanya lagi sakit tuh si Ayu tuh nggak ada. Pokoknya nggak ada kehidupan di rumahnya pun. Nah, jadi sampai menyerah, sampai ke kamarnya dia lah, ke kamar dia sampai rebahan. Ibaratnya dia udah memasrahkan diri. Kok ada apa yang seperti ini? Apa yang dia rasain tuh sangat janggal dan sangat aneh. Nah di situ ketika dia ibaratnya memasrahkan diri mungkin kepada Tuhannya, atau kalau umumnya Tuhan itu dalam arti kalau untuk muslim kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kan pendengar cerita ini nggak semuanya muslim, pasti ada yang non muslim juga gitu. Ya kepada Tuhan lah ibaratnya. Kalau untuk muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasrahkan diri dia. Ketika memasrahkan diri dia nggak sadar lah dia gitu, udah mungkin tertidur. Nah akhirnya ketika dia sadar, ternyata dia tersadar karena dibangunkan oleh bapaknya. Ketika dibangun oleh bapaknya, dia tersadar. Normal situasi. Memang badan tetap masih mati rasa setengah. Cuman situasi suasana udah normal. Kayak netralisir lah gitu, udah kedengar suara kokok ayam, motor, segala macam halnya, aktivitas di suasana di normal gitu ya. Nah, ketika yoga tersadar dari bangunnya karena dibangunkan oleh bapaknya ini, suasana normal kembali, netralisir seperti hal biasanya normal, terdengar suara motor, aktivitas keseharian biasanya. Cuman yang dibingungkan atau dianehkan oleh bapaknya ketika dibangunkan, bapaknya ini bertanya, "Yoga, kamu kenapa kok ada di sini, bukannya lagi kerja?" Akhirnya menjelaskan lah yoga cerita dari awal untuk berorang kenapa sampai yoga tuh. Ini yoga itu sekarang lagi mati rasa pak katanya. Setengah ini yang nggak bisa ngerasa, ini kaki nggak bisa gerak segala macam, setengah sampai sedada ini lah pak gitu katanya. Ya emang di
cek atau gimana bapaknya, bener kakinya Yoga itu sampai diangkat-angkat gitu nggak ngerasa apa-apa. Jadi yang dirasakan sama Yoga itu dia ceritakan semua bapaknya dari awal cerita ketika di tempat dia kerja sampai ke rumah sampai di situ. Bertambahlah kebingungan bapaknya ini, beban orang tuanya ini dalam arti gitu, karena udah adanya Ayu sakit, ketambah anaknya juga nih Yoga sakit. Ya udahlah, akhirnya pasrah dengan orang tuanya dengan berusaha membawa anaknya tuh ke rumah sakit. Sama halnya seperti adiknya Ayu, sama halnya non medis bilang ini normal, kan aneh, masa orang lumpuh bilang normal, ya nggak tahu lah itu urusan medis. Karena orang medis mengatakan memang mungkin dari alat deteksi ya, bahwa tubuhnya itu normal gitu, normal tubuhnya. Keanehan banget ini yang terjadi sama adiknya Ayu, sama Ayu adiknya, sama Yoganya sendiri juga terjadi. Sampai dia tuh selama 2 bulan tuh dia sakit tuh di tempat tidur tuh, termasuk adiknya. Kebingungan orang tuanya makin menjadi. Pulang dari pesantren malah kakaknya Ayu nih yang Yoga itu sakit juga. Akhirnya satu hari berjalan setelah 2 bulan Yoga sakit ini, Yoga ini kayak semacam kayak ngerasa apa, udah tersadar gitu. Dia sadar. Nah ketika sadar ini dia ngerasa tuh kembali lagi ke sebelumnya, sunyi semuanya, suasana dan situasi sunyi, nggak kedengar suara apapun, terlihat orang siapapun, sampai atau bapaknya lah, ibunya lah, atau ada orang tuh siapa ibaratnya gitu, nggak ada sunyi senyap aja, udah nggak ada rasa apa-apa. Ketika dia ngerasa bingung, tiba-tiba muncul sosok hitam di depannya. Posisi dia mungkin setengah duduk gitu, kaki tetap ke depan. Cuman di depannya dia tiba-tiba muncullah, ketika suasana ini muncullah sosok hitam. Kenapa tiba-tiba sosok hitam itu tiba-tiba kayak mau menjambak rambutnya, bukan mau memang menjambak rambutnya, tiba-tiba Yoga itu merasa si makhluk itu tuh kayak menjeduk-jedukan kepalanya ke tembok gitu di kamarnya dia. Terus dia ngerasa dihantam-hantamkan kepalanya ke tembok sambil dia baca ayat kursi apa yang dia teringat ketika dia dihantam-hantamkan kepalanya ke tembok ini. Tiba-tiba terdengarlah suara auman macan gitu. Dia terkaget ketika dia sadar, dia ngeliat si macan ini, macan putih langsung menerkam si makhluk yang hitam ini. Nggak tahu, langsung pokoknya kayak semacam gimana ya, orang bertengkar lah, bukan bertengkar apa sih ya, berantem lah gitu. Jadi kayak ngelawan, jadi nggak tahu kenapa ceritanya. Sampai si Yoga tuh hanya bisa memperhatikan si macan dengan makhluk putih itu, kayak bertarung lah gitu ya, bertarung. Lama-lama selang beberapa menit, dia nggak ngerasa berapa menit, tiba-tiba si makhluk hitam itu hilang lari di situ. Tersadar lah dia tuh, dia ngerasa ngerasa bersyukur lah gitu, ada yang membantunya. Dia ngerasa aneh lah pokoknya, bantu. Tersadarnya dia bantu, si macan itu langsung lenyap. Si makhluk hitam ini hilang, si macan ini pun hilang. Ketika hilang, tiba-tiba terdengar suara ketuk pintu. Dia sadar udah normal nih, netralisir suasana. Pokoknya ketika si makhluk itu pergi dan si macan putih itu pergi, suasana di tempat itu tuh udah terasa normal, netralisir lagi. Suara normal, suara apa yang terdengar tuh normal seperti biasanya. Terdengar suara ketuk pintu. Dari situ ketika ketuk pintu itu dibuka dengan cara dia tuh memaksakan diri ya tadi itu yang ngesot. Ketika dia buka pintu, ternyata itu gurunya. Dia kaget, gurunya. Dia sampai berterima kasih lah gurunya mau datang ke rumah. Itu guru pesantrennya dia. Selama dia pergi dari pesantren itu kan, dia kan izin, maksudnya istirahat dulu karena pengen bantu kerja untuk mencari biaya buat adiknya. Gurunya datang. Akhirnya dia kembalilah ke tempat tidur, ngobrol gitu sama gurunya kan, kita ngobrol. Nggak
Entah kenapa dia sampai ditanya kenapa begini, dia ceritakanlah semuanya pada gurunya gini. Dengan begitu dari situ gurunya sampai mengucap gitu, ini seharusnya ini kayaknya kamu mesti dibawa ke daerah Gunung Pancar. Dia karena kan sana ada tempat berziarah. Ini pokoknya kamu harus dibawa ke Gunung Pancar. Bukan, semoga aja ini bisa normal kembali. Mungkin kita minta keberkahannya dari Gunung Pancar yang hilang. Akhirnya selang beberapa jam atau mungkin besoknya dia berangkatlah sama gurunya itu ke Gunung Pancar Bogor ya, udah tahu kan dari Bogor. Akhirnya ketika dibawa ke Gunung Pancar nih, jadi ke tempat bukan persinggahan, memang tempat berziarah gitu, tempat berziarah. Nah dia sambil memaksakan diri berjalan kan, sambil dibopong sama si gurunya ini, dia sambil pakai tongkat ya, dia memaksakan diri untuk ke tempat ziarah itu, dia pakai tongkat. Nah kebetulan si tongkat ini tuh sama halnya seperti, inget nggak lu yang cerita yang tadi yang gua sebelumnya ini, ada tongkat yang berbelit ikat putih. Cuman ini Yoga ini nggak sadar, tongkat yang berbelit dia tuh nggak sadar. Pokoknya dia terus sampai ke atas ke tempat berziarah itu, tempat satu makam berziarah. Di situ dia berziarah, baca doa, minta kesembuhannya segala macam, minta pertolongannya, pasti minta pertolongannya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ dia berdoa. Ketika berziarah di situ, situasi keanehan terjadi, tiba-tiba dia sembuh total. Ketika dia sadar tuh, bukan sadar, ketika dia khusyuk fokus dia baca doa meminta kesembuhan, dia membuka mata, dari pejaman matanya dia tuh langsung sembuh, total sembuh. Itu keanehan sampai bisa berjalan. Cuman yang satu keanehan ini, tongkat yang dia bawa itu nggak ada. Cuman dia nggak sadar kalau tongkat yang dia pakai itu, pokoknya karena dia udah saking girang apa gimana udah sembuhnya, dia nggak tersadar terhadap tongkat yang gue tadi ceritain itu, yang terbelit kain putih. Lu pasti inget cerita ini, gimana ceritanya ada tongkat kain putih. Nah ini dari situ pulanglah dia ke rumah, sampai mengucapkan alhamdulillah, bersyukur segala macam, ketemu sama orang tuanya, sampai orang tuanya juga bersyukur gitu kalau anaknya tuh si Yoga ini, karena dibantu oleh gurunya ini dibawa ke Gunung Pancar, dia sembuh tuh, pulang ke rumah. Nah, dan dia langsung menemui adiknya yang masih sakit. Dia bertanya, "Ibu, Pak, gimana nih si Ayu? Kondisinya masih seperti itu," kata orang tua. Tapi ketika ke kamarnya, dia ngelihat posisi adiknya si Ayu ini balik lagi cerita Ayu ya, yang lagi sakit nih. Ini cerita seru banget nih, gila. Kasihan nih. Ingat ya, santet 7 pocong lu. Ini adiknya 7 pocong. Kalau ini kakaknya ketika ketemu ular kobra 7. Gila. Sama tuh adiknya 7, ini 7, nggak tahu lah ceritanya gimana. Kayaknya nih ke bawah juga nih kakaknya nih si Yoga nih. Pokoknya adiknya kena santet 7 pocong, kakaknya kena 7 kobra ya, seperti itu. Entahlah, nggak. Iya, gue juga mau seujur lah, nggak tahu lah, ini kan ceritanya Yoga sama Gugurigog Tim ya. Ketemu adiknya di kamar, posisi adiknya itu sama halnya. Waktu dia ketika sadar udah posisi duduk. Cuman ketika dia ketemu sama adiknya, dia mengucapkan bersyukur bahwa kakak sudah sembuh segala macem. Adiknya malah mengucap begini, Ayu udah gak sakit, Ayu udah gak sakit, Ayu udah pasrah, Ayu udah ikhlas, Ayu udah ngerasa sakit lagi. Hal yang paling dia miris ya, yang dirasakan Yoga itu, adiknya sampai mengatakan begitu. Padahal posisi fisik adiknya sangat parah. Ya, yang gue cerita tadi udah kurus, kering, sampai yang namanya tuh yang di belakang punggungnya bolong tuh masih. Tapi kenapa ucapan adiknya sampai begitu? Sampai saya tuh ibaratnya udah nggak ngerasa sakit, saya udah pasrah, apapun halnya saya udah terima, ikhlas dulu. Nangis, ya sambil nangis adiknya, apalagi kakaknya yang udah Yoga, yang udah merasa adiknya tuh udah sangat sayang sama adiknya. Akhirnya bertemu lah si
yoga ini ketemu sama gurunya tadi, mengucapkan juga terima kasih sama guru sama macam. Nah, gurunya ini mengatakan sama yoga, mengatakan ikhlaskan adik kamu, ini udah saatnya adik kamu pulang. Kaget lah si kakaknya, bertambah sedihnya, berkecamuk di dirinya tuh, kaget. Terus harus gimana kata caranya ini guru? Sekarang ini dengan satu cara, coba kamu ambil genteng, bukan ambil, kamu lepas genteng, salah satu genteng di rumah ini, kamu lepas. Terus nanti juga kamu tahu apa yang terjadi nanti. Akhirnya saking dia percaya, kan sangat percaya sama gurunya, karena emang gurunya, dia menjalankan apa yang diperintah sama gurunya. Dilepaslah salah satu genteng rumahnya di semua. Ketika dia turun dan menemui gurunya mengatakan, udah temui adik kamu. Ketika ketemu adiknya udah nggak ada. Adiknya udah merebahkan dirinya, ternyata adiknya udah nggak ada. Jadi kalau dibilang ya udah tiada ya, udah meninggal. Itu kakaknya sampai histeris segala macam gitu. Ketika jadi apa yang diucapkan sama gurunya itu, bahwa genteng yang dicopot itu akhirnya ternyata pulanglah adiknya. Ternyata pulang yang pulang karena Tuhan ya. Wah, gila. Miris juga mendengar, sedih banget, kasihan kan. Allah Akbar. Itulah ceritanya, sampai ibaratnya cerita awal. Jadi akhirnya ketika udah balik, dia bertanya banyak sama gurunya, guru kenapa adik saya kok sampai begini? Diceritakan sama gurunya. Mungkin juga adik kamu tuh dulunya, memang adik kamu tuh katanya kan memang di sini yang paling cantik, sampai banyak laki-laki yang suka sama dia. Saya tahu dari orang tua kamu gitu, gini cerita. Ya maaf Pak, bukan seujon, tapi ya mungkin ada salah satu laki-laki yang suka sama dia, ada yang ngerasa sakit hati. Kan nggak tahu siapa orangnya, katanya gitu. Yang salah satu orangnya itu laki-laki itu, sampai terjadi hal ya orang jahat lah ya ibaratnya. Di antara salah satu lagi itu sampai dibilang santet katanya ya gitu. Santet 7 pocong ini gila, serem banget katanya. 7 pocong sampai ketemu 7 ular tuh kamu juga katanya gitu. Intinya ya yoga berpikir ya mungkin nggak tahu juga cerita seperti itu. Ya udahlah, yang sudah kata gurunya, ya udah yang di pikiran itu udah jadi pelajaran buat kita semua. Nah nanti juga kamu bisa kasih tahu sama santri-santri atau santriwati yang di sana, yang namanya jadi manusia itu, jadi orang itu harus bersilaturahmi. Nah, itu mungkin pesan dari Abah sih, begitu aja. Itu ceritanya, kata itu tuh buat temen-temen ya dari Gogor Eagle Team ini, dari cerita Headset Scary gitu. Gak kuat gue ngedengernya, sedih. Gue jujur gue nggak dibuat-buat. Merinding juga gila malam-malam gitu gila. Bolong lu di sininya lo, kebayang lo gitu. Gue sampai merinding gitu. Nah pesan gue sih itu aja ya, pesan kalau dari gue nih, dari Spin, mungkin lebih diutamakan itu silaturahmi gitu. Ya, bagi para cewek ya gitu, bagi para cewek ibaratnya kalau ada ya nggak tahu lah, berpikir aja sendiri lah, komen lah sendiri buat teman-teman gitu. Dari Gogor ya, biasalah intinya. Kalau ada yang mau ngirim-ngirim email buat diceritain di Gogor Eagle Team di acara Headset Scary khususnya ya gitu, kirim aja ke Gogor Eagle Team lewat email yang udah gua cantumin di deskripsi ya. Entah nanti Kang Del atau gua atau Kang Bron yang bacain, itu mah nanti tetap biasa yang gue bilang, nanti kita bagi gitu, karena kan nggak mungkin semuanya masing-masing gitu. Yang ini debat banyak, semuanya nggak bisa juga kita bagi, karena kan banyak tugas gitu. Nah, itu aja dari gua ya, mohon pamit dan mohon undur diri ya. Paling mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, dari ucapan gua, penyampaian gua yang kurang gimana gitu, gua mohon maaf. Gua undur diri, gua Spin, termasuk dari tim kami Gogor Eagle, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi